Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa channel Dakwah Banyumas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Islam mengajarkan dan mensyariatkan akhlak yang mulia kepada para pengikutnya. Dan akhlak merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Kaum muslimin wajib menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Artinya kaum muslimin hendaknya menghiasi diri mereka, hendaknya berakhlak yang baik karena semata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hiasi diri mereka dengan kejujuran, tidak mudah berbohong. Mereka juga amanah, tidak mengingkari janji, dan mereka senantiasa menghiasi dengan akhlak-akhlak yang lainnya, dengan akhlak-akhlak baik lainnya. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa channel Dakwah Banyumas rahimakumullah. Jadi di saat ini kita sangat prihatin untuk melihat begitu bobroknya akhlak umat, akhlak kaum muslimin. Sangat mudah di mana mereka mengingkari janji, berbohong, tidak membayar hutang dan sebagainya. Berbohong, berjanji akan membayar hutang, tetapi istilahnya belenjani kalau istilah Banyumasnya gitu ya, mengingkari janji kemudian tidak membayar hutang. Atau kemudian bahkan sampai tak sekedar level masyarakat kecil ya, tetapi malah lebih parah lagi di negeri kita ini, itu bahkan sampai tingkat pemimpin berbohong. Misalkan mereka ingin membuat program mobil nasional, ternyata zong, berbohong. Katanya ingin membuka sekitar 19 juta lapangan kerja atau berapa belas juta lapangan kerja, tetapi zong, berbohong. Yang ada malah pemecatan. Katanya ingin mereka itu anti dengan antek asing, ternyata malah menjadi antek asing. Dan ini kebohongan yang disampaikan oleh mereka di muka umum ya,
atau istilahnya kebohongan publik. Nah itu tentu saja merupakan akhlak yang buruk, dan ancamannya sangat berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang pemimpin yang dia membohongi rakyatnya, yang menyusahkan rakyatnya. Bahkan Rasulullah istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pemimpin yang menyusahkan rakyatnya agar Allah juga susahkan dia. Susahkan pemimpin tersebut. Ikhwani fillah hafizakumullah. Mengapa kok bisa akhlak buruk ini merajalela di sistem demokrasi kapitalisme saat ini? Ya karena semata akhlak itu tidak menjadi prioritas, tidak menjadi konsekuensi dari keimanan, tetapi lebih kepada apakah itu menguntungkan atau merugikan. Jadi entah itu rakyat, entah itu kemudian pemimpin terutama, yang kita sorot adalah pemimpin. Pemimpin mereka berakhlak baik itu timbangannya bukanlah karena ketakwaan kepada Allah, bukan karena ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, bukan itu. Tetapi apakah akhlak tersebut itu bermanfaat bagi mereka ataukah tidak? Apakah itu bermanfaat bagi jabatan mereka? Apakah itu bermanfaat bagi bertambahnya harta mereka, bisnis mereka, ataukah tidak? Karena itulah akhlak yang mereka terapkan itu hanya berkaitan dengan untung rugi. Jika itu menguntungkan, jika akhlak baik itu menguntungkan, mereka akan berakhlak baik. Tetapi jika akhlak baik itu merugikan, maka mereka bisa berakhlak buruk sebaliknya. Sehingga ini menimbulkan inkonsistensi, tidak konsisten. Tidak konsisten karena apa? Karena kadang manfaat itu seringkali manfaat itu tidak hadir pada hal-hal tertentu, sehingga kadang mereka ngomong A, ngomong B itu berubah-ubah. Karena apa? Karena mengikuti manfaat yang hendak diraih. Inilah karena mereka berpemahaman, ya, para pemimpin itu berpemahaman bahwa asas-asas manfaat, asas interest, kepentingan, bukan akhlak berasal dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah, para pemirsa dakwah Banyumas yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentu saja berbeda dengan karakteristik para pemimpin yang lahir ya dari sistem Islam. Kita dapat contohkan misalkan para sahabat Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana mereka mendapat gelar ya Khulafaur Rasyidin atau para khalifah yang mendapat petunjuk. Tentu saja mereka itu menjadikan akhlak itu semata karena ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, junjungan mereka, manusia yang mari mereka cintai. Mereka berakhlak baik gitu ya di tengah masyarakat. Mereka jujur, mereka amanah, mereka menerima kritik dari rakyatnya. Itu semata karena ya itulah perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau mereka ingin dekat dengan Allah, mereka ingin diridhoi oleh Allah, ya harus berakhlak yang baik. Sehingga mereka cenderung untuk konsisten. Ya.
mereka menjadikan akhlak yang baik itu sebagai bagian dari ketakwaan dan mereka melaksanakan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Sehingga mereka jujur pada perkara yang di situ harus jujur. Mereka senantiasa amanah dan konsisten, tidak berubah-ubah. Mereka menerima kritik dari rakyatnya, tidak arogan, tidak anti kritik, manakala kritik itu memang sesuai dengan hukum syariat. Umar bin Khattab menerima kritik dari rakyatnya, walaupun beliau adalah penguasa seluruh kaum muslimin, bahkan kekuasaannya hingga ke Syam, hingga ke Persia pada waktu itu. Beliau menerima kritik dari seorang wanita masalah pembatasan mahar misalkan. Juga beliau menerima kritik dari sahabat Ridwanullah alaihim, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang akan meluruskan Umar jika dia tetap melenceng dengan pedang. Dia menerima dengan lapang hati, dengan lapang dada. Itulah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima kritikan tentang banyaknya lauk gitu, dalam makanannya. Dia terima. Itu akhlak yang baik dan konsisten, tidak berubah. Dan itu lahir dari sistem Islam. Begitulah perbedaannya yang sangat tajam antara memang sistem saat ini demokrasi kapitalisme yang menjadikan akhlak itu hanya sebagai bermanfaat atau tidak, dengan sistem Islam yang memandang bahwa akhlak itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hasilnya akan berbeda. Oleh karena itulah maka semoga kita bisa ya kembali untuk menerapkan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, dalam hal ekonomi, dalam pergaulan, di tengah masyarakat kita secara keseluruhan, sehingga terciptalah masyarakat yang berakhlak baik, pemimpin yang berakhlak baik, dan juga diterapkan syariat Islam ya secara kafah dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara dalam acara atau sebuah video di dakwah Banyumas kali ini. Jika ada salahnya dari diri saya sendiri, dan jika ada benarnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.